Puji syukur mengenai 532. Yesus terangkat ke surga, naik ke takhta Bapanya, para malaikat menyembah sambil berlagu dan merdu. Yesus mengucap janjinya, kamu tak dapat tinggalkan. Jangan sedih hai umatku, akan datang Roh dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga nama Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Silakan dulu umat yang terkasih, pada kesempatan yang sangat berharga bagi kita dan penting, di mana pada saat ini ada dua momen penting yang Tuhan mengintensikan untuk pertemuan kita, yaitu yang dipuncaki dengan perayaan Ekaristi, yaitu pada hari ini kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan juga pada kesempatan ini kita sebagai satu umat dalam persekutuan, sebagai satu umat paroki GPI bersyukur dan berdoa kepada Allah lewat Bunda Maria kita bersiaran. Dan tentunya orang ambil tempat ini, yaitu tempat pembinaan untuk para calon iman, sekaligus juga orang datang secara khusus dengan satu intensi untuk mendukung akan keuskupan Manado dalam proses untuk pembuatan tempat ya untuk para imam, yaitu yang untuk tempat orang tua ya tersebut. Dan mungkin Pastor Pintilah, mungkin Pastor yang pertama. Orang bersyukur, orang sudah lihat di sebelah kanan kita, sebelah kanan saya itu kebangunan yang sementara sudah selesai bagian pertama dan juga bagian kedua. Tentunya juga kita berkumpul di sini dengan intensi-intensi khusus, baik pribadi, baik keluarga, maupun sebagai anggota umat wilayah rohani, kelompok kategorial, dan juga paroki. Orang terkumpul sebagai satu kesatuan umat beriman. Tentunya nanti sebentar
dalam perayaan ini Pastor Pit akan coba mengantar kita untuk menghayati akan arti kenaikan Tuhan dan juga proses kita dalam persiapan berdoa kepada Bunda Maria. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Bapa yang mulia, Engkau telah berkenan menerima persembahan hidup putra-Mu dengan kenaikannya ke surga. Semoga berkat kenaikannya ini semakin kokohlah iman dan harapan kami akan kehidupan kekal yang Kau janjikan, dan semakin kuatlah usaha kami untuk menjadi saksi cinta kasih-Mu. Bunda Maria, dengarkanlah doa-doa kami yang kami sampaikan lewat persiaran kami ini. Engkau kami puji dan muliakan, dan semua wujud doa permohonan yang kami bawa kami sampaikan kepada-Mu Tuhan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Silakan duduk dan mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama, bacaan dari kitab pertama Tawarikh. Pada masa itu Daud mengumpulkan seluruh bangsa Israel di Yerusalem untuk mengantar tabut perjanjian ke tempat yang telah disediakan. Juga putra-putra Harun dan kaum Lewi dikumpulkan. Maka kaum Lewi memikul tabut perjanjian dengan kayu penusung sebagaimana telah ditetapkan Musa atas perintah Tuhan. Daud menyuruh para pemuka kaum Lewi mengatur barisan para penyanyi lengkap dengan alat-alat musik seperti dandi, kecapi, dan rebana. Mereka harus memperdengarkan lagu-lagu gembira. Kemudian tabut perjanjian dibawa masuk dan ditempatkan di tengah kemah yang telah dipasang oleh Daud. Lalu mereka mempersembahkan korban bakar dan korban syukur kepada Allah. Sesudah itu Daud memberkati umat atas nama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan.
semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah ya Tuhan. Pergilah panamlah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Bacaan kedua, bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudara, bila orang-orang mati dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, maka terpenuhilah perkataan ini. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kekuatan dosa ialah hukum. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberi kita kemenangan karena Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Allah menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang wanita dari antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Foto umat yang di luar itu.
jemaat sekalian yang saya hormati, kekasih-kekasih dalam Kristus. Hari ini kita mengadakan siara paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Kita hendak menghormati Bunda Kristus, Bunda Maria, dan Bunda Gereja. Berarti kita semua yang percaya kepada Kristus putranya. Hari ini juga kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus putranya ke surga. Berarti peranan Yesus di bumi sudah selesai dan dilanjutkan oleh kita yang sudah dibaptis dan menjadi pengikutnya. Mulai dari Maria yang diangkat ke surga, artinya kebangkitannya bersama dengan Kristus. Kalau kita ingat bahwa ada orang yang sudah mengikuti jalan yang sudah ditunjuk oleh Yesus, kita juga akan mengikuti jalan yang sama dengan gagah berani. Yesus menjamin orang yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Artinya akan diperhatikan Allah secara istimewa. Orang itu menikmati surga, bukan kelak, melainkan sudah di bumi ini. Karena di mana ada iman sejati, di situ ada surga dan dengan sendirinya Allah. Kalau saudara sekalian, kalau orang menyebut kata surga, maka pikiran malah mata mereka biasanya melayang ke atas. Kalau kita tanya kepada anak kecil di mana surga, maka ia akan menunjukkan jarinya ke arah langit. Sedangkan orang Yahudi zaman dahulu mendengar kata surga langsung memikirkan Allah sendiri. Kata surga bagi mereka adalah sinonim Allah. Jadi terangkatnya Yesus ke surga hendaknya jangan dibayangkan seperti terangkatnya seorang astronot ke ruang angkasa. Bagi Allah tidak ada istilah di atas atau di bawah. Allah mengatasi ruang dan waktu. Ruang dan waktu adalah ciptaannya. Allah bersemayam di tempat yang tinggi dan kudus memang. Tapi menurut Nabi Yesaya pasal 57 ayat 15, Allah juga bersama orang yang remuk dan rendah hati untuk menghidupkan orang-orang yang remuk. Allah tidak berada di langit. Ketinggian Allah terdapat di antara yang paling rendah. Jadi terangkatnya Yesus ke surga tidak ada sangkut pautnya dengan soal tempat, tapi soal kebersamaan dengan Allah. Oleh sebab itu, ketika Yesus terangkat ke surga, kisah para rasul menceritakan bahwa Allah awan menutupinya. Awan dalam kitab suci selalu melambangkan kehadiran Allah. Saudara-saudari, merayakan hari raya kenaikan Tuhan berarti merayakan sebuah akhir yang cemerlang, kemenangan final, sebuah kejayaan gemilang. Itu bagus, tapi bukan tanpa bahaya. Bahaya bahwa kita cuma tahu ada perayaan, ada pesta, kita ramai-ramai merayakannya tanpa sesungguhnya tahu apa yang sedang dirayakan dan mengapa. Kalau di hari raya Paskah kita merayakan kebangkitan Kristus, tidak ada risiko bahwa kita lupa akan jalan salib yang telah mengantar Yesus kepada kehidupan yang jaya dan kepada kemuliaan. Soalnya baru saja dirayakan hari Jumat Agung. Tapi kalau awal Mei kita melakukan ziarah, orang lupa akan jalan salib, jalan iman, hidup yang penuh ketekunan mendengarkan Tuhan, penuh ketekunan dan kepatuhan melaksanakannya. Ziarah ini hanya akan merupakan euforia untuk melupakan rutinitas dan kondisi manusia di kita. Apalagi kalau ziarah ini dirangkaikan dengan rekreasi di pantai misalnya. Ziarah ini mengenangkan kemenangan, tapi lupa akan pertempuran, akan perjuangan. Begitulah biasanya kita. Begitulah dulu saat Yesus masih hidup di dunia ini. Seorang perempuan memuji Maria seraya berseru, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Perempuan ini cuma melihat hal kebetulan bahwa Maria telah mengandung dan melahirkan seorang orang sehebat Yesus. Ia cuma melihat kesempatan istimewa yang Tuhan anugerahkan untuk dia menjadi bunda Sang Mesias. Ia melihat kehebatan, kegemilangan, tapi ia lupa akan jalan menuju kegemilangan itu. Jalan yang kita semua harus tapaki, jalan di mana kita semua harus bergabung, di mana Maria sudah mendahului kita menapakinya. Jalan yang tidak dikecualikan,
atau yang dipermudah untuk dia yang mengandung putranya. Dan inilah yang diingatkan Yesus kepada si perempuan itu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan mempraktikannya. Anda berpendapat bahwa ibuku mendapat kesempatan istimewa? Oke, baik. Tapi saya akan mengatakan ini kepada Anda. Kesempatan yang sebenarnya yang juga Anda miliki adalah kesempatan sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah memasang telinga dengan baik terhadapnya. Kesempatan membuka diri terhadapnya dan kesempatan sudah mempraktikannya. Dia tidak menjadi ibuku secara kebetulan. Dia menjadi ibuku karena ketaatan. Dan Anda pun bisa menjadi ibuku, saudaraku, saudariku kalau Anda melakukan kehendak Bapakku. Kalau Anda mendengarkan firman Tuhan dan tekun melaksanakannya. Dengan kata lain, saudara-saudari, pujian kepada Maria pada hakikatnya adalah pujian bagi Yesus sendiri. Jawaban Yesus kepada perempuan itu bukanlah penolakan terhadap pujian itu, tapi penjelasan lanjut bahwa pertama, Maria pantas dipuji sebagai yang berbahagia bukan oleh karena ia merupakan ibunda biologis Yesus, melainkan karena ia termasuk orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan tekun melaksanakannya. Yang kedua, Maria adalah pendengar sempurna firman Allah, tapi ia bukan satu-satunya. Semua yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya memiliki persekutuan dengan Yesus, dan mereka semua patut dipuji sebagai bahagia. Saudara-saudari, dasar bagi privilege atau hak istimewa Maria adalah kenyataan bahwa dialah yang mengandung dan melahirkan Yesus, bahwa dia bunda Allah. Tapi kebesaran Maria terletak terutama dalam imannya. Berbahagialah engkau karena engkau telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadamu akan terlaksana, kata Elisabeth. Saudara-saudari, sering kita berupaya mengesampingkan iman kepercayaan, berusaha mendapatkan kemuliaan, kemenangan secara instan, seraya melupakan jalan yang harus ditempuh, harga yang harus dibayar. Jadi payah, pahit getir. Jangan keliru berpikir bahwa Maria menjadi semula itu, sejaya itu, secara tiba-tiba, secara instan, menjadi ibunda Tuhan tanpa keberanian ambil risiko, tanpa penyerahan diri, menjadi ibu secara kebetulan. Sebaliknya, ia berbahagia karena lebih dahulu telah membuka diri, memberi diri, menyerahkan diri seutuhnya secara total kepada firman Tuhan. Ia berbahagia karena telah mengambil risiko seperti Abraham, bapak iman, dalam pengharapan buta kepada Tuhan. Dengan begitu, ia membuka pintu datangnya keselamatan kepada dunia. Ketaatannya kepada kehendak Allah membuahkan keselamatan. Sebab keselamatan tidak datang kepada kita tanpa kita ambil risiko iman kepercayaan. Saudara sekalian, tapi yang dimuliakan Maria dalam segalanya itu bukanlah dirinya sendiri, melainkan Tuhan. Kata Maria dalam Magnificat, aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukacita karena Allah penyelamatku. Kalau demikian, dalam kita mengenangkan kejayaan kemenangan Maria, jangan kita lupa bahwa ini merupakan kemenangan iman, bahwa kejayaan ini merupakan ujung dari sebuah perjalanan panjang, penuh risiko, pucuk dari sebuah pengharapan yang berani dan penuh jerih payah, dan bahwa kebangkitan Maria berada di akhir sebuah jalan salib, sebagaimana juga halnya dengan kebangkitan Yesus Kristus. Semoga demikian. Amin. Aku percaya. Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus yang berita sengsara dan pernikahan Yesus Kristus disalibkan dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara mati, yang itu sudah dipersembahkan oleh Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang hadir orang hidup dan yang mati. Aku percayakan
Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa. Kita sampaikan ujuk doa permohonan doa umat bagi Bapak Suci, para uskup dan segenap pejabat gereja. Semoga Allah Bapa mencurahkan Roh Kudus kepada Sri Paus, para uskup dan segenap pemimpin gereja agar mereka membangun gereja untuk masa depan dengan mantap dan penuh semangat. Marilah kita mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga Allah Bapa menerangi hati dan budi para pemimpin bangsa-bangsa agar mereka benar-benar melayani keadilan dan membantu rakyat memperkembangkan diri mereka sesuai dengan kebenaran. Marilah kita mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami ya Tuhan. Bagi para penderita, semoga para penderita terhibur serta tumbuh harapannya berkat kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Marilah kita mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, semoga Allah Bapa senantiasa menyertai setiap langkah hidup kita agar kita dapat berharap pada suatu waktu akan mencapai kemuliaan bersama Kristus, sanggup melaksanakan tugas di dunia dewasa ini dengan tabah dan mantap. Marilah kita mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami. Kami mengadakan siara untuk menghormati dan berdoa kepada-Mu lewat Bunda Maria. Kami yakin doa-doa yang kami sampaikan kepada-Mu baik pribadi, keluarga, kelompok maupun secara parokial telah kami sampaikan. Kami sampaikan semuanya itu semoga berkenan kepada-Mu dan kiranya rahmat berkat turun atas kami, khususnya umat-Mu yang ada di paroki kami. Juga bersama dengan keluarga Dian Ramo bersyukur atas ulang tahun ke-30 dari anak Christian Satrak dalam keluarga Satrak Dian pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkatinya, memberkati segala rencana usahanya, dan semoga berkat-Mu selalu menyertai agar yang berulang tahun dan keluarga. Juga bersama dengan keluarga Koropit Tintingon bersyukur atas rahmat berkat yang dianugerahkan kepada keluarga, khususnya hari ulang tahun perkawinan yang ke-58 dari keluarga Tintingon Nangon. Semoga Tuhan memberkati perjalanan hidup keluarga ini dan juga menjauhkan dari mereka keluarga ini dari segala berbahaya, dan kiranya apa yang direncanakan oleh keluarga hari ini dan selanjutnya selalu diberkati oleh Tuhan. Dan juga bersama dengan wilayah rohani Santo Athanasius bersyukur atas segala rahmat berkat yang dianugerahkan kepada umat wilayah rohani ini, sekaligus juga bersyukur atas ulang tahun ke-25 dari Ibu Teresa H. Essing, keluarga Tubiat Essing. Kiranya Tuhan memberkati akan umat dan pengurus wilayah rohani ini dan memberkati keluarga dari wilayah rohani ini yang bersyukur, yaitu keluarga Tubiat Essing atas ulang tahun dari Ibu Teresa H. Essing. Kami mohon. Allah Bapa yang Maha Mulia, melalui Yesus Putra kami diberi kesempatan menghadap tahta rahmat-Mu. Perkenankanlah kami melihat kebaikan-Mu, dan pada saatnya nanti Engkau ikut sertakan melihat dalam kemuliaan Putra-Mu yang telah mendahului kami memasuki hidup kekal di sisi-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami.
Mari kita memberikan persembahan secara khusus. Intensi persembahan ini akan diberikan bersama. Puji syukur nomor 380. Berdoa saudara-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, semoga roti dan anggur yang kami persembahkan dan kami mohonkan berkat-Mu ini memperbaharui hubungan kami dengan Dikau dan sesama dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu.
kemuliaan, pemenang atas dosa dan maut, hari ini naik ke surga tertinggi, sementara para malaikat memandang dengan kagum. Dialah pengacara dan manusia, hakim dunia dan Tuhan segala kuasa. Dia naik ke surga bukan untuk menjauh dari kami yang hina, melainkan agar kami yang utang-utangnya percaya dan berharapan mengikuti Dia, kepala dan asal kami, menuju ke tempat Dia berada. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengenangkan pada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. agung yang kedua. Sungguh kekudusan Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan kehancuran roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan ke penanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yaitu bahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kami. Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan musuh kami Benediktus Estefanus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Pramalia Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan seorang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kita nyanyikan lagu Bapa Kami kata-kata yang kasih. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Jadilah
janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan melada sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Selamat Hari Raya Kenaikan. Mohon maaf lahir batin. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus.
Nanti semuanya selalu ada atraksi nanti sabanda, banyak sabanda. Silakan adik-adik kembali ke tempat dengan hikmat, pulang dengan sikap hormat. Jadi nanti tampil sebentar di acara Ramadhan, mereka juga akan tampil. Marilah kita berdoa. Ya, kami telah merayakan kenaikan putra ke surga untuk membuka jalan keselamatan bagi kami. Semoga kami setia dalam persiaran hidup kami di dunia ini dan selalu mengikuti jejaknya sehingga suatu saat nanti Kau perkenankan memandang wajah-Mu dalam keabadian dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Silakan dulu penyampaian gerejanya. Pertama, kita sampaikan ada beberapa momen di sini, yaitu pertama ada penyampaian bahwa untuk hari Minggu sudah pasti dari Keuskupan sudah menyampaikan bahwa pada hari Minggu ini tinggal berapa hari persiapan mendadak, yaitu bahkan akan diadakan serah terima pastor paroki dari pastor yang lama kepada pastor paroki yang baru.
Untuk itu acara nanti disampaikan oleh tim kerja atau panitia dari BPP yang sudah mengaturnya sebentar. Untuk itu kepada umat dihimbau supaya mari kita bersama-sama bersyukur, mengucap syukur puncak dari terakhir. Kemudian sesudah ini akan diadakan penyerahan bantuan kepada pihak seminar, ya, Pastor Luki Singal dari Luki Singal, silakan nanti langsung Pastor Taruki. Ada poster dengan retret tentang retret anak-anak kelas 8 dan 12 di pekan terakhir bulan Juni yang akan datang, masa libur sekolah. Dalam retret itu akan ada banyak games dan sharing oleh beberapa suster, frater, pastor, termasuk oleh Misi Indonesia yang akan diundang khusus untuk datang pada kesempatan itu. Bagi orang tua anak-anak yang dulu di kelas ini masuk, silakan mendaftar dengan membayar Rp350 untuk penginapan, sarapan, snack dan makan selama hari-hari retret 25 sampai 30 Juni 2024. Daripada tidak tahu mengisi apa masa libur anak-anak sekolah, lebih baik memberi pembinaan rohani lewat retret ini. Yang ketiga, yang keempat, pengumuman tentang diri saya pribadi. Saya akan keluar dari paroki Bunda Teresa dari Kalkota hari Senin tanggal 13 Mei 2024 dan tidak akan kembali lagi ke situ. Berarti hari Minggu yang akan datang menjadi hari pelayanan terakhir saya di paroki ini. Dan saya rencana akan cuti dulu, kemudian saya usul kepada Bapak Uskup agar saya waktu kembali menempati rumah orang tua di Kakaskasan ini sebagai penghuni yang pertama. Demikian pengumuman dan mari kita dengan melihat jumlahnya, hati-hati orang-orang yang ratus. Mari kita berikan selanjutnya dari tim siang. Umat yang hadir, selamat siang. Selamat siang. Baik, jadi atas nama Seminari Kakaskasan keluarga besar dari Pastor Rektor, para formator di sini, tenaga kependidikan, dan juga para karyawan-karyawati, terutama para seminaris yang ada di sini, tentu kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh umat dari paroki Santa Teresia Kalkuta GPI yang dengan senang hati sudah datang di seminari. Jadi selamat datang tentu di seminari, walaupun sudah misa ini sudah akhir, tapi selamat datang, selamat lihat-lihat sebentar, karena menurut Pastor sebentar ada acara Ramadhan. Dan kami semua tentu merasa sangat-sangat bahagia karena senantiasa mendapatkan dukungan dari seluruh umat. Hari ini di samping paroki ini ada juga paroki lain dari Baratara, dari Raja Damai, lalu dari Bitung dan juga dari Girian bersiaran di tempat ini. Sehingga boleh dikatakan banyak bantuan yang masuk di dapur, banyak bantuan juga untuk pembangunan, tapi banyak bantuan juga untuk rumah tua di dekat sini. Jadi Pastor Pit katanya mau jadi penghuni yang pertama di tempat tersebut. Nah, kita doakan semoga rumah tua boleh selesai dengan cepat. Doakan juga supaya taman doa yang sementara dibangun di seminari boleh selesai dengan cepat. Namanya Taman Doa Santo Yosef. Dan doakan juga supaya makin banyak orang yang masuk di seminari, supaya makin banyak yang akan menggantikan Pastor Alo dan juga Pastor Pit sebagai imam di tengah-tengah umat. Amin. Baik, itu saja, dan Tuhan memberkati kita semua.
Salam dalam kasih Yesus Kristus. Selamat Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama disampaikan terima kasih kepada Pastor Silvanus Jan Alpra yang sudah mungkin predikasi kita pada siang hari ini. Pastor Pitinangon sebagai pastor paroki yang sudah menjadi konselban dalam predikasi, Bapak Dios Bugon, pastor pastoral, dan yang telah membantu kita dalam pemberian komuni, Pastor Luki Singaltea. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih disampaikan kepada penyelenggara misa untuk siang hari ini, KBK Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, KOR dari MCC, dan tepuk tangan untuk KOR-nya yang luar biasa. Lektor dan Permakmur, TBA, Kostor, juga keamanan dan ketertiban parkir tadi dari LC, dan ada juga di kita ini beserta kita. Terima kasih untuk Bapak Dr. Anton Tumbol dengan timnya untuk menjaga kita, tim kesehatan dalam rangka siaran umat paroki. Selanjutnya kegiatan kita setelah misa ini adalah pertama kita akan ramah-ramah makan siang bersama dan disediakan di rektor. Rektor ada di posisi kalau dari bangunan sebelah kanan, sebelah kiri dari saya sini. Kita akan makan siang bersama. Selanjutnya dari tim kerja ini juga menyiapkan acara kebersamaan kita. Setelah makan siang ada acara kebersamaan di belakang gua tadi, di belakang gua Pimentur ada lapangan basket. Jadi setelah makan siang kita beres-beres dan kita pindah ke sana. Itu dari pendidikan. Terus seperti tadi sudah diumumkan bahwa hari Minggu adalah hari pelayanan dari pastor paroki kita, Pastor Petrus Sinamon. Oleh karena itu dari DPP ini sudah mengadakan rapat, di mana keputusan rapat itu kita akan melakukan acara kebersamaan lagi sebagai satu umat paroki. Dan diatur sebagai berikut. Untuk misa, hari Minggu hanya ada satu misa jam 9 pagi. Terus untuk stasi, tetap diadakan misa setiap dari dua stasi itu masih setiap diadakan jam 7 pagi. Dan khusus untuk pengurus stasi maupun rohani dari stasi Koka dan Bima diundang untuk dapat ikut misa pada jam 9 di pusat paroki. Itu terkait dengan misa. Kemudian acara kebersamaan, untuk acara kebersamaan akan dilakukan di lapangan parkir gereja setelah misa. Dan umat diharapkan untuk membawa makan masing-masing di gereja. Kita akan acara bersama, acara terakhir di paroki bersama dengan Pastor kita Bekasi, Pastor Petrus di Tinangon. Itu rencana untuk acara hari Senin. Semoga kita dapat menyiapkan dengan baik. Dan diminta untuk hari Minggu itu, mohon kesediaan dari KBK Paroki bersama dengan LC untuk dapat menyiapkan panggung pada besok hari Jumat. Hari Sabtu kita akan pasang tenda. Itu persiapan untuk besok dan hari Minggu. Selanjutnya diinformasikan bahwa para seminaris juga di sini ada menjual rosario. Para seminaris ada menjual rosario. Jadi kalau umat membutuhkan itu ada disediakan penjual rosario di sana. Silakan mengunjungi booth yang mereka sudah sediakan. Demikian pengumuman dari DPP. Sekali lagi saya terima kasih kepada kita semua yang sudah hadir dan serta terlibat dalam siaran Tuhan. Sebentar masih ada misa bagi yang tidak sempat masuk misa pada siang hari ini. Jam 6 akan dipimpin oleh pastor paroki untuk jam 6 sebentar. Mungkin ada suami, istri atau anak yang sempat hadir atau oma opa situasi bahwa di sana ada misa, karena sama dengan hari Minggu, hari raya yang disamakan dengan hari Minggu wajib. Untuk itu terima kasih banyak kepada pihak seminari yang sudah Pastor Luki, ada Roni, ada Luki, ada berapa Kusinel, Pastor Sinel. Baik, terima kasih banyak kepada semua pihak yang sudah mengambil bagian
yang sudah disampaikan oleh DPP. Dan mari orang mohon berkat Tuhan untuk acara kita selanjutnya pada pesta kenaikan Tuhan dan siaran kita. Tuhan bersamamu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah misa